Di antara banyak daerah di Nusantara, Aceh merupakan salah satu situs istimewa penyimpan sejarah Islam tertua. Salah satunya adalah Kesultanan Aceh Darussalam, kerajaan Islam yang memancangkan kekuasaannya di bumi Aceh lebih dari 4 abad lamanya. Kelahirannya pada tahun 1496 Masehi menjadi regenerasi sejumlah kerajaan Islam yang telah tumbuh jauh sebelumnya. Kemunduran Samudra Pasai menjelang akhir abad keempat menjadi tonggak awal berdirinya kerajaan Islam terbesar di tanah rencong ini. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Kesultanan Aceh Darussalam dikenal sebagai salah satu tempat kebudayaan Islam bermuara. Di tengah kontribusi Sumatera dalam penyebaran Islam di Nusantara melalui perdagangan, Kesultanan Aceh Darussalam memainkan peran signifikan melalui kontrol dalam negeri dan hubungan luar negerinya. Kemampuan diplomasi para Sultan Aceh Darussalam memungkinkan kesultanan ini memiliki hubungan internasional yang mengagumkan. Hubungan baik itu dijalin dengan beberapa negara Eropa seperti Belanda, Perancis, dan Inggris, bahkan dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah. Sejumlah sejarawan Aceh menegaskan Aceh telah mengukir masa lampaunya secara megah dan menakjubkan. Melalui kemampuannya mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, Aceh menorehkan sejarah peradaban Islam yang jaya. Karena itu gelar Serambi Mekah layak disandang wilayah di ujung barat Nusantara ini. Bukti-bukti sejarah juga menunjukkan komitmen Kesultanan Aceh Darussalam menentang imperialisme bangsa Eropa. Membangun sistem pemerintahan yang teratur dan sistematis serta mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan. Pada masa keemasannya, wilayah Kesultanan Aceh Darussalam antara lain mencakup seluruh wilayah Aceh dan juga negeri di sekitar Selat Malaka termasuk Johor dan Malaka. Pencapaian ini terutama berkat andil Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh Darussalam ke-12, meski kemudian mengalami kemunduran pasca penyerangan ke Malaka pada tahun 1629. Selain Aceh dan Malaka, kekuasaan Aceh Darussalam juga menembus ke negerian di Timur Malaya, seperti Haru, yaitu Delhi, Batubara, Natal, Paseman, Asahan, Tiku, Pariaman, Salida, Indrapura, Siak, Indragiri, Riau, Lingga, Palembang, dan Jambi. Wilayah itu terus meluas dan menguasai seluruh pantai barat Sumatera hingga Bengkulen atau Bengkulu. Aceh Darussalam juga mampu menaklukkan wilayah Pahang dan Kedah, yaitu wilayah yang membentuk Persekutuan Tanah Melayu atau Malaysia, serta Patani sekarang masuk wilayah di Thailand. Kekuatan Aceh ini menurut sejarawan Rusdi Sufi terletak pada usahanya dalam mempertahankan kedaulatan. Rakyat Aceh melakukan apapun untuk mempertahankan kedaulatan Aceh, dan hal itu tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh masyarakat kala itu. Selain itu, motivasi agama selalu menjadi landasan perjuangan rakyat Aceh, utamanya dalam melawan penjajah. Akhir riwayat Aceh Darussalam ditandai dengan kekalahan dalam perang Belanda di Aceh. Sultan Muhammad Daud Shah, yaitu Sultan Aceh terakhir, terpaksa menyerahkan diri kepada Belanda yang telah mengibarkan bendera perang sejak 26 Maret 1876. Cedera Habah Hasanus yang budiman, demikianlah liputan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.